Selamat siang, Bapak Ibu Saransani. Untuk waktunya di sela-sela kegiatan mengajar. Sebelumnya izin saya mengucapkan selamat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, namanya Pak Ibu sekolah. Pada hari ini saya ingin mengajak diskusi sebentar berkaitan dengan praktik kinerja di SMP Negeri 4 Amblapura. Saya memberikan apresiasi atas kinerja sekolah yang dalam waktu 1 tahun terakhir ini sudah mengalami perubahan yang signifikan. Nah, saya ingin menggali sedikit berkaitan dengan ini. Kita hubungkan juga dengan kinerja pada sekolah yang sudah dilakukan. Nah, kalau boleh saya tahu, di dalam penyusunan RHK apa yang dipilih Pak Dewa? Iya, sungguh patut Om Swastiastu. Om Swastiastu. Adapun penilaian kinerja yang dipilih adalah pertama dalam memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, pilihan yang dipilih dalam meningkatkan kompetensi profesional kepala sekolah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, ya, terutama di bidang profesionalnya itu. Nah, kalau saya tahu dari pilihan itu kan ada 8 ya. Nah, Pak Dewo milih yang itu bagian kompetensi mana yang Pak Dewo ingin tingkatkan dari 3 kompetensi kepala sekolah? Kan ada profesional, ada kompetensi sosial, dan juga ada kompetensi kepribadian. Nah, dari 3 kompetensi yang ada, yang rencanakan itu di kompetensi profesionalnya. Nah, kalau boleh di breakdown, kan ada 3 indikator ya. Indikator itu kan ada, kalau tidak salah saya cek di di kompetensi profesional itu, jadi berkaitan dengan visi misi, kemudian berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan ada pengelolaan sumber daya yang secara efektif untuk proses transparansi dan akuntabel. Di antara itu yang mana yang konteksnya ke situ di pilihan itu. Nanti yang ambil dari yang Pak Dut sampaikan itu tentang khusus pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Jadi pengelolaan sumber daya ya berarti di situ ya. Untuk meningkatkan atau perubahan yang ada di SMP Negeri. Baik, dalam rangka pengelolaan sumber daya itu, kalau boleh cerita kondisi saat ini seperti apa yang pada saat Pak Dewo menentukan pilihan itu, apa kondisi yang dilihat atau aset-aset yang bisa dilihat? Yang pertama Pak Tut, beranjak pemilihan itu yang pertama pasti berasal dari raport pendidikan ya, betul. Raport pendidikan yang khusus untuk SMP Negeri 4 Amblapura. Kemudian setelah itu baru kita lihat sumber daya yang ada di sekolah, baik itu sumber daya manusianya, guru ada di sana, siswa ada di sana, kemudian juga sumber daya alam yang mendukung untuk meningkatkan kompetensi yang ada di sekolah ini. Sumber dayanya ada banyak, itu misalnya lahan, sini hampir 1 hektar luas lahan SMP Negeri 4 Amblapura, yang tentunya tidak semuanya dipakai untuk pembangunan sarana fisik. Jadi itulah yang kita lihat, aset sumber daya alam yang ada. Di samping juga lingkungan masyarakat di SMP Negeri 4 Amblapura di Bubung ini sangat bagus dukungannya terhadap perkembangan sekolah. Dari sisi kompetensi gurunya seperti apa? Kalau dari kompetensi sumber daya gurunya di sini kita didukung oleh, kalau semuanya 43 dengan guru dan pegawai, bagian besar gurunya sudah kompetensinya sudah sangat bagus, sudah tersertifikasi sudah sebagian besar, dan kemarin juga sudah melakukan observasi, kompetensi sudah. Terus kalau dilihat dari kekuatan anak-anak ya, seperti apa aset anak-anak yang Pak Dewo bisa lihat seperti apa yang bisa mungkin diberdayakan?
Kalau dari anak-anak pada setahun yang bertugas Riki dengan jumlah siswa yang dibilang lumayan banyak lah, walaupun sekolahnya agak ada di pinggiran, tetapi potensi sumber daya khususnya di anak-anak itu juga cukup bagus, lumayan besar, sehingga kemarin baru setahun yang Riki banyak sudah menorehkan prestasi yang diperoleh dari beberapa event lomba yang diikuti oleh anak-anak baik di akademik maupun di akademik. Nah, kalau dilihat dari semua kan udah ada aset dari semua komponen. Lihat Kak, apa tantangan yang Pak Dewo lihat dalam rangka nanti menggunakan aset-aset yang ada, sehingga nanti bisa tujuannya di situ kan bisa meningkatkan kinerja sekolah. Kalau yang pertama tantangan mengenai misalnya yang ambil di guru, banyak teman-teman kami senior guru-guru itu yang sudah berumur, sudah menjelang pensiun, jadi banyak tantangan yang ada di sana. Misalnya kalau kita ajak gawe laptop atau teknologi, mungkin sedikit ada apa istilahnya kekurangan, tetapi di balik itu juga kelebihannya juga pasti banyak. Kalau diajak bekerja, kerjasama dan lain sebagainya lancar. Kemudian dari segi siswa, dengan banyaknya siswa pasti ada beberapa hal yang menjadi kendala, misalnya dalam menerapkan disiplin dan lain sebagainya. Apalagi di sini anaknya masih homogin, anak sudah terbiasa diajak dari SD berteman, jadi sedikit ada perlu pendekatan yang ekstra untuk disiplinan. Kemudian yang kedua, misalnya ajak lomba, sering kita ajak untuk memberikan anak-anak pengalaman keluar sehingga mental mereka itu lebih terasah. Jadi kita berikan ruang-ruang, misalnya di sekolah kita berikan beberapa kali kegiatan sehingga pada saat tampil keluar nih, mental anak-anak itu bisa lebih bagus dan siap untuk mengikuti perlombaan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Jadi sudah melihat tantangan, kemudian kalau kita perhatikan pemerintah kan sudah menyediakan, kalau saya silakan itu semacam swalayan gitu ya, supermarket gitu kan. Nah, mungkin Pak Dewo bisa melihat tantangan guru-guru memanfaatkan supermarket yang dari kementerian. Pak Dewo pasti tahu supermarketnya itu, yang disebut dengan PMM. Nah, apa Pak Dewo lihat Pak, ada tantangan di situ dalam mengoptimalisasikan pemanfaatan supermarket itu gitu ya. Jadi saya silakan supermarket gitu, karena apa ada di situ, dari sisi pelatihan mandiri, video, hasil praktek baik di guru-guru se-Indonesia kan, dan banyak lagi yang termasuk pengelolaan kinerja juga ada di. Nah itu patut seperti yang sampaikan tadi. Yang pertama tantangannya kembali kepada Bapak Ibu guru yang sudah pensiun 1 tahun, 2 tahun, karena untuk mengoperasikan Jawa ini memerlukan latihan atau keseriusan yang di PMM itu sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, baik melalui forum rapat dan juga diskusi di Kombel dan lain sebagainya. Tetap yang motivasi Bapak Ibu, karena pembelajaran sekarang terus mengalami perkembangan, jadi mau tidak mau yang ngajak Bapak Ibu untuk sering membuka aplikasi PMM-nya itu untuk mempelajari. Makanya setiap tahun, setiap semester ikut yang adakan Bapak Ibu untuk paling tidak punya satu aksi nyata dari satu topik yang ada di PMM. Walaupun masih belum begitu hafal dalam mengoperasikan komputer, paling tidak Bapak Ibu ada di sebelahnya untuk melihat apa sih materi, apa sih praktek baik yang bisa diambil dari marketnya di PMM itu. Itu yang sampaikan sampai sekarang. Hampir semua guru sudah masuk di market PMM-nya. Ya, artinya Pak Dewo sudah melakukan aksi kan itu. Jadi itu rencana aksi Pak Dewo adalah bagaimana guru-guru optimal memanfaatkan PMM sebagai sumber
belajar. Disitulah swalayannya guru-guru kan itu. Nah, di aksi-aksi yang dilaksanakan itu, kebetulan juga yang sebagai penelaah aksi nyata, memang tantangan kami juga melihat belum semua guru memanfaatkan supermarket yang ada di PNM itu kan. Nah, PNM itulah supermarketnya guru kan itu kan. Dari aksi-aksi yang sudah Pak Dewa lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja itu, nah, di masing-masing waka ini apa yang bentuk dukungan diberikan kepada Pak Dewa? Bisa mungkin dari kurikulum, bisa sedikit saya minta informasi gimana dukungan program di kurikulum, di kesiswaan, di humas dan juga di pasnya berkaitan dengan itu. Karena untuk menjalankan program ini pasti yang tidak bisa kerja sendiri, tetap yang dibantu oleh terutama Bapak Ibu yang ada di sekolah yang sudah membidangi, ada kurikulum, ada kesiswaan, dan juga humas, dengan bekerja nanti dengan di timnya masing-masing. Tanpa support dari Bapak Ibu yang lain, mungkin yang akan agak susah untuk menjalankan program yang sudah kita rencanakan. Jadi inilah Bapak Ibu yang menemani kami, mensupport di bidangnya masing-masing. Dari Bapak saya mungkin pertama untuk menyampaikan supportnya di bidang kurikulumnya. Terima kasih atas waktunya. Jadi seperti apa yang kita disampaikan, kita di sini di Selimpan itu saling berkolaborasi di dalam melakukan upaya-upaya untuk memajukan sekolah kita ini. Nah, untuk dukungan di bidang kurikulum sudah tentu kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi program daripada Bapak Kepala Sekolah. Misalkan untuk peningkatan mutu, misalkan di rapot mutu. Nah, semenjak Pak Dewa ada di sini, itu sebelumnya rapot mutu kita itu masih berada di bawah daripada yang sekarang ini kita. Maksudnya rapor pendidikan. Rapot pendidikannya. Gitu. Nah, sekarang rapot pendidikan itu sudah mulai bagus hasilnya. Nah, ini sudah tentu kita melakukan kerjasama, kita saling berkoordinasi. Saya selaku di bidang kurikulum, tentu ini juga bagaimana membina anak-anak, terutama di dalam AMBK, misalkan anak-anak itu sertanya dalam AMBK, sehingga anak-anak bisa memahami lebih jauh tentang apa sih sebetulnya literasi dan numerasi, yang tentunya itu adalah akan menjadi masukan yang akan termuat dalam rapor mutu pendidikan itu. Nah, selain itu, untuk pemberdayaan di bidang tenaga pendidik, kita juga berusaha bersama-sama meningkatkan istilahnya kolaborasi antar guru-guru, terutama kita di dalam Kombel ini kita mengadakan kegiatan fasilitasi diskusi gitu. Diskusi dengan mengisi kegiatan Kombel itu melalui peningkatan kompetensi guru, sehingga di sini apa yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mungkin masih kurang dalam bidang IT, sehingga dengan adanya kolaborasi itu di sana terjadi pembiasaan kepada Bapak Ibu guru, sehingga semakin sering istilahnya menggunakan komputer, internet, sehingga semakin terbiasa. Lebih banyak nanti akses Bapak Ibu guru ke dalam market atau supermarket yang dalam bentuk PMM itu, sehingga banyak materi-materi yang bisa dipelajari di sana, sehingga sudah tentu akan berimplikasi kepada nantinya bagaimana apa yang diperoleh di dalam kegiatan itu bisa dilimpahkan juga ke anak-anak, sehingga anak-anak juga kemampuannya sudah tentu akan semakin luar biasa. Jadi artinya kan kalau dilihat dari cerita Pak, jadi kepala sekolah mau mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan guru, kemudian ditindaklanjuti kan begitu kan. Nah, kalau dari sisi kesiswaan, siapa yang kesiswaan? Nah, apa yang bisa kaitannya dengan menjadi di dalam Pak Dewa memimpin diskusi itu untuk mencapai tujuan, kaitannya dengan kesiswaan. Bisa cerita sedikit Pak? Jurusan.
waktunya gitu, Pak. Mas, Pak. Eh, yang di sini sebagai pengayah gitu. Membantu Pak Dewo di bidang kesiswaan itu. Jadi banyak sekali tugas-tugas yang diberikan kepada Tiang, terutama di kurikulum Merdeka. Yang Tiang dengar itu konsep utamanya yang paling penting adalah peningkatan akhlak kepribadian, katanya itu. Nah, untuk menyukseskan apa yang menjadi cita-cita Bapak Menteri di bidang kesiswaan, jadi pertama yang lakukan itu setiap pagi jam 7 setelah jam 7 lebih 10 menit setelah anak-anak melaksanakan pembersihan, yang kumpulkan anak-anak di depan paduan sana. Di sanalah guru-guru yang dimotori oleh kesiswaan di sana memberikan pembinaan, karena yang namanya anak-anak harus setiap hari kita ingatkan sebagai anak supaya menjadi anak yang bisa dicontoh oleh lingkungan sekitarnya, karena sekolah itu adalah garda depan dalam peningkatan akhlak. Itu setiap hari saya lakukan bersama teman-teman guru yang lain yang dibagi ke dalam piket-piket. Nah, jadi piketnya lah di sana pergantian menyampaikan apa yang harus kita laksanakan setiap hari. Itu dalam utamanya peningkatan akhlak dan kepribadian. Nah, yang kedua, dalam kaitannya dengan peningkatan program yang masih dicanangkan oleh Pak Menteri kaitannya dengan P5, mungkin kita semua Pak Pengawas mungkin sudah tahu kondisi kita di SMP 4 yang awalnya yang di sebelah selatan masih ada pohon pisang itu sepertinya tidak terawat. Sepertinya tidak terawat di sana, kumuh sekali. Dari segi hasil juga jauh sekali dibandingkan lahan yang tersedia. Nah, itulah saya lihat prestasi selama Pak Dewo di sini, punya inovasi untuk membersihkan lokasi yang di selatan. Sepertinya sekarang itu sudah disulap menjadi kebun. Sampai hari ini sudah 2 kali kita memperoleh hasil, meskipun bukan hasil yang kita prosesnya kita lakukan kan itu prosesnya. Termasuk ini juga Pak, Ya. anak-anak yang mengerjakan itu semuanya. Nah, inilah bagian dari proses kognitifnya di sini kan itu kan. Jadi prosesnya kita akui dari awal, kerjasama siswa dengan guru tetap di bawah kendali oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, disinilah sesungguhnya kebanggaan kami punya kepala sekolah yang mau mendengarkan aspirasi teman-teman. Ya, sehingga kalau teman-teman aspirasinya didengarkan, pasti dia mau bekerja. Ini terbukti. Jadi semua apa yang diprogramkan oleh Bapak Kepala Sekolah itu didukung penuh oleh teman-teman. Nah, jadi seperti tadi, proses dulu kita utamakan, hasil nomor 2, dan hasilnya sudah kita bisa nikmati. Dari hasil penjualan bibit yang dulu, sekarang yang kedua penjualan pepaya, begitu ya. Wah, sudah sampai menghasilkan penjual pepaya. Sampai sudah dijual luar biasa itu. Dan terakhir waktu ini menjelang kita mengaspas ya, mengaspas bangunan dari pemerintah itu. Yang awalnya kita merasa ketar-ketir masalah pembiayaan, begitu dilemparkan oleh Pak Kepala Sekolah, semua sepakat untuk kita nyumbang untuk biaya pemelaspasannya itu luar biasa. Wah, ini dalam jangka waktu 2 hari itu bagus juga ya. dalam jangka waktu 3 hari itu bisa kita selesaikan. Yang awalnya kita berpikir agak susah gitu. Jadi betul-betul memanfaatkan aset ya. Nah, itulah. Jadi kami di kesiswaan itu mudah-mudahan kerjasama ini ke depan tambah baik, sehingga anak-anak kami di SMP 4 ini ya kalau bisa seminimal lah jadi perilaku yang menyimpang di luar dari apa yang kita program. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, siswaan saya kaget ya. Seminggu belum ada apa, minggu depannya ke sini kok udah ada perpola begini. Saya kaget, saya nanya pada Pak Dewo. Nah, kalau dari sisi Sapras apa yang bisa untuk mensukseskan program kinerja Pak Kepala Sekolah? Terima kasih atas waktunya. Kami langsung saja. Terus terang kami sangat mendukung daripada tujuan yang ingin dicapai oleh Bapak Kepala Sekolah,
terutama di bidang Sapras. Jadi kalau saya bandingkan dengan keadaan sebelum Pak Dewa di sini, ya sekolah ini sudah banyak mengalami suatu perubahan. Yang pertama adalah dari segi kebersihan. Jadi sebelum Pak Dewa selaku kepala sekolah di sini, ya artinya memang ada siswa yang mau membersihkan kelayakannya, tapi itu harus perlu terus dikontrol itu. Nah, sehingga bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, saya membuat suatu gagasan, yaitu membuat denah pembersihan kelas yang saya tempel di sebelah tembok yang di sini. Yang itu nggih. Ya. Artinya siswa sambil bengong di sekepat, dia bisa melihat, oh ini tugas pembersihan saya, ini tugas pembersihan saya. Nah, sehingga kalau Bapak pengawas lihat, kebersihan SMP Negeri 4 Amblapura sudah cukup baik, ya, dan dibantu dengan tong sampah yang ada di masing-masing kelas. Saya pasang di sana 3, hijau, kuning, dan merah dengan pemilahan secara dini dari dalam kelas, Pak. Ya, kalau dulu sebelum itu hanya mengenal kampil, sampahnya membludak, Pak, sampai melebar ke lapangan itu. Nah, Astungkara dengan adanya pemilahan sampah secara dini di dalam kelas, jadi kerja di TPA itu lebih bisa diringankan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam masalah pembelajaran kurikulum merdeka. Dan di samping itu ada program pemerintah namanya P5. Seperti tadi yang disampaikan oleh dari Wakil Kesiswaan, jadi lahan SMP 4 banyak, tetapi masih belum terurus, masih kumuh. Saya coba berinspirasi dengan Bapak Kepala Sekolah, menerapkan dengan pola P5, yaitu kewirausahaan, ya, kami buat suatu petakan kebun, Pak, ya. Nah, terus jadi, kalau petakan kebun ini gininya tuh dari mana? Dari anak-anak? Dari anak-anak. Anak-anak semua ya. Kami mengarahkan anak-anak. Yang pertama adalah menggemburkan tanah, ya, dari pengolahan. Sudah itu menyiapkan pupuk kandang. Anak-anak juga. Ya, anak-anak. Sudah itu setiap ada P5, setiap hari Sabtu, jadi saya suruh bawa serabut kelapa. Serabut kelapa. Ya. Jadi serabutnya sambuk gitu. Ya. Nah, sehingga anak-anak saya berikan suatu contoh, ya, ditiru sehingga terbentuklah seperti ini. Ini idenya dari anak polanya gitu, polanya, luar biasa nih. Ya. Saya lihat yang di situ juga berbeda gitu bentuk-bentuk polanya gitu. Saya berikan kreasi, Pak. Artinya gitu. apa yang ada di pikirannya, saya berikan variasi. Ada yang mau bentuk bola, ada yang mau bentuk sinyal, dan saya berikan ini gitu. Sinyal ya. Tujuannya sinyal wifi ya. Oh iya. Ya. Nanti sinyal baik inilah biar bisa menular kemana-mana. Oh gitu. Itu yang pertama. Yang jadi kedua, itu bagian dari gini ya, pembelajaran yang berpusat kepada murid gitu. Jadi sesuai dengan di kompetensi yang ingin Pak Dewa capai ya, di kompetensi profesional. Selanjutnya yang ketiga, karena mengingat juga setiap tahun sekolah kami melaksanakan ANBK, yang mana kami tempat belum punya, Pak, ya. Ya. Nah, sehingga kami gagas satu ruangan yang dulunya tidak terpakai, ya. Terpakai, saya bersihkan, saya olah, akhirnya ruangan itu bisa kami gunakan untuk ruangan ANBK. Jadi semua peralatan komputer, laptop, dan Chromebook saya taruh dalam suatu ruangan, dan internet yang ada